Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perkuliahan sebelumnya tentang Internet of Things. Beberapa pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang basic IoT. Kemudian saya sudah pernah melakukan demonstrasi bagaimana cara kita menyalakan lampu menggunakan Google Assistant. Jadi kemarin demonya seperti itu. Nah, sekarang saya akan bahas tentang sebuah platform untuk belajar IoT. Platform ini namanya adalah Tinkercad ya. Tinkercad.com kalau URL-nya. Nah, ini untuk apa? Kita bisa menggunakan Tinkercad ini untuk belajar IoT, tidak usah punya perangkat hardware-nya. Jadi di sini disediakan banyak sekali simulasi-simulasi untuk beberapa alat yang kita perlukan. Memang di sini sebetulnya tidak hanya untuk pembelajaran IoT. Tinkercad ini dipakai untuk hal-hal yang lain juga. Hanya saja saya ingin memperkenalkan ini untuk Anda yang akan belajar IoT. Untuk pemula ini cukup membantu karena kita di sini bisa menggunakan ini tanpa harus punya hardware-nya. Nah, jadi Anda kalau mau buka ini tinggal di browser ketik aja tinkercad.com. Ini tinggal dibuka, kemudian Anda ketik di browser dan enter. Bagi Anda yang belum mempunyai akun di sini, silakan Anda sign in di sini, join now di sini. Coba saya buka join now di sini. Nah, Anda bisa pilih sebagai edukator, sebagai student, atau sebagai personal account. Kalau saya kebetulan sudah punya akunnya sebagai edukator, jadi langkah-langkahnya bisa Anda lakukan. Anda ini sama saja dengan bagaimana kita sign up akun di seperti yang biasa kita lakukan. Jadi karena saya sudah punya akunnya, saya akan sign in di sini. Oke. Saya akan sign in di sini. Oh iya, platform ini berbasis internet, jadi Anda harus terkoneksi dengan internet jika Anda ingin menggunakan Tinkercad ini. Anda cukup menggunakan ini bisa di platform atau bisa menggunakan hardware yang biasa saja, menggunakan laptop yang biasa saja. Yang penting koneksi internet Anda stabil. Nah, kendalanya memang kadang seperti ini ketika kita menggunakan, dia loadnya cukup lumayan banyak data, sehingga ternyata kadang-kadang internet itu membutuhkan koneksi yang cukup stabil juga. Karena saya pakai akun saya yang sebagai guru, jadi saya seperti ini. Anda bisa login sebagai siapapun. Ya, tunggu dulu beberapa saat. Nah, dia tampilnya seperti ini. Tidak sulit ya. Jadi nanti langsung Anda masuk ke halaman ini. Kemudian jika kita ingin menggunakan Tinkercad ini untuk belajar atau Tinkercad ini untuk belajar IoT, kita pilih di sini circuit. Nah, di sini ini circuit. Nah, jadi Anda bisa di sini ada banyak nih. Ini kalau biasanya contoh-contoh aja. Di sini ada create new circuit. Anda tinggal langsung ke sini aja. Create new circuit. Nah, di sini akan diarahkan ke sebuah halaman yang nantinya akan ada papan, ada boardnya, kemudian nanti ada beberapa tools, dan di situ juga nanti, nah ini seperti ini. Di sebelah kanan ini ada banyak sekali alat-alat yang bisa kita pakai.
terutama di sini nih, karena kita belajar IoT berbasis Arduino, kita bisa pakai Arduino di sini. Caranya gimana? Tinggal kita klik, pindah ke sini, dia nanti akan langsung pindah ke papan utama. Nah, ini papan utama namanya Arduino. Bisa kita namai, misalnya namanya, kalau kita misalnya mau bikin project sederhana ya, yang paling mudah biasanya untuk LED, ya udah blinking LED misalnya, atau hal seperti itulah, LED blinking misalnya. Nah, kita sudah namanya. Jadi caranya begini, Anda geret ke sini masuk. Nah, selain hardware juga di sini ada kode nih. Nah, jadi ini yang lebih enak. Jadi di sini selain ada alat-alat ini, dia juga ada untuk kita memprogramnya atau untuk programmingnya. Yang enak adalah di sini berbasisnya bisa pakai blok ini seperti ini nih. Dia tinggal digeret-geret aja ke sini. Ini berbasis blok. Nah, atau kita bisa berbasis blok dan teks. Nah, ini ada bloknya, ada teksnya. Jadi blok ini kita rubah, nanti teksnya muncul di sini. Contoh misalnya, saya asal aja ya, masukin di sini, plak, tuh dia akan nambah sendiri nih di teks ini ya. Atau selain itu juga ada teksnya saja. Nah, kita kalau mau bikin programming Arduino pakai teks nih, di sini bisa kita ngoding di sini, nanti bisa di running di alat-alat yang kita set di sini. Oke. Nah, saya akan coba uji Tinkercad ini atau Tinkercad ini akan saya uji, akan saya coba untuk kita programming Arduino dasar. Misalnya untuk yang paling gampang adalah kita mau bikin LED blinking gitu ya, kayak misalnya itu paling paling sederhana. Bikin LED blinking, kita akan programming sebuah LED agar dia bisa nyala mati dalam beberapa waktu. Ini sebenarnya sudah saya contohkan kemarin ya, di realnya seperti apa, tapi coba kita pakai Tinkercad ini agar nanti Anda bisa coba di rumah masing-masing tanpa Anda harus punya board Arduino atau alat-alat yang lain. Ini sebenarnya banyak, bukan hanya LED aja ya. Anda bisa pilih banyak sekali. Kalau kita pilih all, ini semuanya ada nih. Ada ultrasonic, kemudian macam-macam lah. Ada gas sensor, ada keypad. Ini betul-betul memudahkan kita untuk belajar programming Arduino dasar, dimana mungkin kita keterbatasan dalam alat, tapi kita coba bisa menggunakan simulasi ini. Phantom Simulator ini bisa kita pakai untuk belajar. Ada basic misalnya, kemudian misalnya Arduino, katakanlah kita bisa coba rubah-rubah di sini. Arduino juga banyak tipenya, ada yang sudah dengan rangkaiannya dan seterusnya. Ini coba kita bikin dulu sesuatu tadi ya, LED blinking tadi all. Oke. Ini coba, ini yang bisa kita pilih, ternyata banyak sekali ya, gitu ya. Kita akan bikin LED blinking tadi. Kita coba cari, kita pakai breadboard sekalian aja nih, sekalian kita belajar breadboard ya. Jadi breadboard ini sebuah papan, pakai yang ini atau yang mana ya, jangan pakai yang agak ini, yang ada dayanya. Sekalian saya akan perkenalkan breadboard untuk Anda. Nah, breadboard ini sebuah papan ya. Jadi papan ini untuk apa gunanya? Kalau pengembangan prototype Internet of Things atau di sini microcontroller, untuk menyambungkan macam-macam komponen itu kan biasanya disolder ya. Nah, bayangkan kalau kita harus langsung nyolder ke sini, jepret ke sini gitu ya. Kita akan susah kalau misalnya ada masalah atau misalnya temperer mau coba-coba segala macam. Nah, untuk memudahkan itu kita pakai papan ini nih, papan breadboard ini. Jadi kita tinggal colok ke sini, tidak usah tidak usah solder dulu gitu. Untuk percobaan kita coba ke sini. Nah, cara kerjanya gimana breadboard ini? Lihat nih. Ketika saya arahkan ke sini tuh, dia muncul garis ya ke sini ya. Artinya ini sebenarnya fungsinya kayak terminal listrik sih. Jadi ini dia satu garis ini nyambung semua nih.
Kalau ke sini enggak ya, kalau ke apa horizontal enggak. Jadi ke sini ke vertikalnya dia nyambung sini nih, kayak colokan listrik nih. Tapi ini dia terpisah, jadi ini dengan ini dia misah. Tapi yang garis ini dan nah ini masing-masing garis ini dia nyambung nih. Jadi nanti kita akan coba colok komponen ke sini. Kemudian kalau yang ini, nah ini ke sini nih, ke horizontal. Plus minus ini biasanya digunakan untuk nyolok ke output listrik ya. Di sini misalnya colok ke 5 volt di sini nih. 5 volt colok ke sini, ground colok ke sini. Jadi dia nanti bisa dipakai untuk perangkat-perangkat yang memang membutuhkan daya tambahan untuk menyalakannya. Contoh misalnya buat relay bisa, atau buat pompa segala macam ya, pompa kecil atau servo. Nah biasanya kalau dia butuh daya 5 volt dia masuk ke sini nanti. Nah kalau bayangkan kalau beberapa perangkat butuh 5 volt semuanya, kan nggak mungkin nyolok ke sini semua kan. Nah maka yang 5 volt ini colok dulu ke sini nih, ke breadboard ini. Dari breadboard ini barulah si perangkat-perangkat tadi dicolok-colok ke sini. Jadi bisa buat banyak kan. Groundnya pun sama. Jadi gitu ya, breadboard ini digunanya seperti itu. Kita akan coba pakai sekalian perkenalan buat breadboard ini. Nah oke, yang paling sederhana adalah tentang LED blinking tadi. Berarti kita butuh LED mana LED ya, LED. Nah kalau misalnya kita cari nggak ada, coba kita ketik di sini LED. Nah ini dia, kita butuh LED. Colok di mana aja terserah Anda. Oh iya, sekalian aja saya jelasin ya. Jadi LED, katakanlah misalnya ini saya kasih nama LED 1 misalnya. Colornya mau ganti boleh, ini kan red ya defaultnya, kita ganti misalnya ke orange. Oke. Nah LED ini dia ada dua sisi nih, ada dua kaki kan, yang satu kaki anoda, yang satu kaki katoda. Katoda ini dia masuk ke ground, nanti dicolok ke ground, dia nggak nyambung dengan listrik nih. Dia si katoda kaki katoda ini dia masuk ke ground nanti. Nah yang anoda sebelah sini, kaki anoda ini dia masuk ke pin nanti, ke pin Arduino di sebelah sini nih. Jadi ada banyak pinnya. Oke, gini ya, saya sengaja colok beda kan nih, dia kaki yang sebelah katoda di sebelah sini, yang anoda di sebelah sini. Karena ya ini kan kalau ke sini nih, kalau ke horizontal dia nggak nyambung, dia nyambungnya ke sini nih, ke sisi vertikal kalau kita lihat di sini ya. Jadi saya colokkan di sini, ini anoda aja nih katodanya. Kemudian kita butuh resistor, karena kalau misalnya langsung 5 volt ke sini mungkin bisa meledak atau terlalu besar outputnya, maka kita pakai transistor sekalian, resistor hambatan untuk biar nggak terlalu gede masuk ke sini ya. Oke, misalnya kita pasang resistor di mana ya? Oke. Di sini sambungin ke sini bisa kayaknya nih. Nah, di sini aja lah. Resistannya bisa kita atur misalnya 330 ohm. Ini satuan hambatan ya di pelajaran fisika biasanya, sorry. Oke, misalnya kita namain resistor 1 misalnya gitu dah. Resistornya kita pasang, dia nanti nyambung ke sisi negatif ya di sini ya. Sisi ke sini nih, ke pin ini, karena nanti yang katoda ini baru masuk ke ground sini. Nah, udah selesai rangkaian seperti ini. Kita akan coba sambungkan tadi. Di sini ada beberapa pin, kalau ini kurang gede mungkin kayaknya saya gedein dulu lah biar kelihatan. Nah ini, jadi Arduino ini ada di sisi ini ada 3,3 volt, ada 5 volt, ada ground. Kemudian ini sisi analog, di sini sisi digitalnya ada macam-macam, groundnya juga ada, pin 13, 12 dan seterusnya. Nah ini seperti ini sisinya. Kita akan sambungkan ground di sini. Nah, kita pakai kabel groundnya dengan yang sisi negatif. Oke. Nah ini sisi negatif kita sambungkan dengan ground. Bisa kita ganti, biar lebih cakep. Geser dikit. Bisa kita ganti warnanya, ground biasanya pakai warna hitam.
ganti hitam. Kemudian yang 5 volt ini tadi dayanya, listriknya kita coba sambungkan juga ya, baru ke sisi positif. Oke, ganti jadi warna hijau misalnya gitu ya. Nah, ini berarti udah nyambung nih daya. Sebetulnya kalau untuk kasus LED dia nggak usah pakai daya sebenarnya nih, nggak usah pakai 5 volt ke sini karena dia nggak perlu tambahan daya nih LED ini. Tapi ini sekalian saja saya coba jelaskan breadboard ini untuk apa, dan ternyata dia bisa untuk nanti ngatur 5 volt. Nah kan kalau misalnya ini sudah disambung ke sini, artinya semua node ini, semua titik ini dia tersambung atau teralir listrik 5 volt. Maka kalau kita butuh daya 5 volt untuk perangkat-perangkat yang digerakkan oleh ini misalnya, kita tinggal colok ke sini aja. Gitu ya. Oke, nah yang ini udah masuk. Yang sisi katoda tadi, yang sisi katoda ini yang nyambung ini kita colokin ke sisi negatif. Oke, negatif ini kan sisi negatif, sisi ground ini kita ganti jadi warna hitam. Nah yang ini yang yang sisi kaki anodanya kita colokin ke built-in LED aja dulu ya, pin 13 misalnya. Jadi kalau Arduino defaultnya LED ini ada di pin 13. Sebenarnya kan dia udah punya LED nih. Ini LED di Arduino nih, dia udah bisa nyala. Dan LED ini dia nyambungnya ke pin 13. Jadi kita coba pakai default dulu, pin ke 13 pakai warna orange misalnya. Nah, rangkaiannya kayak gini. Beres. Kemudian kalau sudah, nah kita coba kodenya. Kita klik kodenya. Nah ini yang teksnya udah mulai. Ini ada contoh kode example buat LED blinking. Coba kita lihat bloknya ya. Nah kalau mau pakai blok, nah ini. Nah jadi kita nggak usah ngetik. Ada set built-in LED, high tunggu 1 detik, kemudian low tunggu 1 detik. Ini bloknya kayak gini ya. Jadi kita bisa geret-geret ke sini dari sisi ini. Kalau misalnya mau pakai blok dan tag kelihatan di sini. Kalau kita mau pakai teks aja bisa yang tadi. Nah ini dia. Ini sebenarnya bisa langsung nyala nih kalau kita simulasi nih. Saya bahas dulu sedikit. Dia ada keterangannya pakai C++ ya. Nah kemudian sudah kita bahas kemarin point setup itu dia perintah yang 1 kali aja dan di awal. Jadi di sini point setupnya kita set bahwa pin mode LED built-in, berarti kalau kita lihat ada LED built-in di Arduino maka ini pasti ke pin 13. LED built-in Arduino adalah pin 13. Jadi di void setup ini di set bahwa LED built-in sebagai output, artinya dia akan mengalirkan listrik ke LED ini dan kemudian LED ini dia akan nyala. Sebagai outputnya itu adalah nyalanya dia atau matinya dia. Itu outputnya ya. Nah, kemudian di point loopnya ada digital write. LED built-innya disuruh nyala dengan high dan delay 1000 milisecond atau 1 detik. Kemudian kita ketik juga digital write, dia berarti ada perintah untuk menyalakan sinyal digital ke LED built-in. Low berarti artinya mati, dia berhenti menyalurkan sinyal digitalnya, dan kasih delay waktu 1 detik atau 1000 milisecond. Artinya dia akan terus mengulang-ulang. Setelah misalnya mati, dia karena ini point loop kan kembali lagi ke perintah awal di atas. Di atas disuruh nyala, kemudian setelah disuruh nyala disuruh mati, setelah mati ngulang lagi ke atas. Nah ini terus berulang-ulang, maka dia akan terus melakukan ini ya. Nah itu bedanya point setup dengan point loop. Kalau point setup dia sekali aja tapi di awal. Jadi sekali diperintahkan dia kalau di sini kita suruh LED built-innya nyala. Sekali LED built-innya sebagai output, nanti berarti sekali aja, setelah itu point loopnya menyala. Coba kita simulasikan. Bener nggak nih? Udah kelihatan tuh. Jadi dia akan nih menyala, mati, nyala, mati, nyala, mati. Nah sekarang kita coba ganti pinnya nih. Kalau ini kan pin 13 misalnya tadi yang LED defaultnya ya. Sekarang kita pindahin ke nomor 8 misalnya. Jangan yang 13 terus. Coba nyala nggak? Nggak nyala. Kenapa nggak nyala? Karena tadi di sini kita set
di point setupnya pin mode-nya itu adalah LED built-in, artinya dia mengarah ke pin 13. Kalau kita mau menyalakan pin yang 8, maka harus ganti nih, LED built-in harus ganti. Kita jangan lagi pakai LED built-in, tapi nomor 8 misal gitu ya. Ini bisa pindah kemana aja sih, contohnya misalnya yang 8. Nah, otomatis kalau seperti ini kita melakukan point setup bahwa pin 8 sebagai output. Oke, pin 8 sebagai output. Nah, di sini karena dia rubah tadi yang setupnya, maka digital write-nya pun bukan LED built-in lagi, karena bukan pin 13 lagi, berarti harus diganti misalnya pin 8. Ini juga sama, yang digital write low-nya juga sama, pin 8. Bener nggak ya? Coba kita coba simulasi. Bener kan? Nah, jadi gitu ya. Ini percobaan bikin LED blinking menggunakan Tinkercad atau Tinkercad. Nah, seperti ini ternyata kita bisa melakukan atau memperlakukan beberapa simulasi yang kita coba untuk belajar ya. Bisa kodenya, bisa apapun. Alat-alatnya lengkap. Ini cukup mudah untuk kita lakukan tanpa kita harus memiliki perangkat-perangkat Arduino. Kalau mau coba rubah misalnya delaynya jadi lebih cepat, misalnya kita jadi 100 misalnya gitu ya. Ini coba kita simulasi, bisa nggak? Oh, bisa, jadi lebih cepat kan? Tuh, lebih cepat ya. Kemudian kalau mau lebih lama, coba kita kasih stop dulu, kita kasih 5 detik misalnya. Start simulasi, nyala 5 detik, mati 5 detik ya. Oke, ini bisa kita pakai bukan hanya buat LED blinking, kita bisa pakai beberapa, misalnya pakai buat apa, misalnya buat LCD ada, atau buat apa, servo misalnya, servo ada, atau buat apalagi misalnya DHT ada nggak ya? Nggak ada. Komponen DHT nggak ada kayaknya. Sorry, kita karena DHT mungkin produk nggak ada di sini. Apa? Saya nggak tahu apakah kita bisa import library atau enggak. Tapi yang jelas ini ada beberapa yang ultrasonic bisa, atau coba kita ceknya gini, suhu. Nggak ada. 7 segmen ada tadi, 7 segmen ada ya, banyak lah pokoknya. Bisa coba-coba, Anda bisa coba-coba. 7 segmen ada ya, nggak muncul ya. Oke, itu ya, bisa nih, ada banyak sih, ada keypad bisa, servo bisa, LED bisa, lumayan lengkap. Breadboard ada, ini ada ya, cukup banyak. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.